Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 8 Surakarta. Pada kali ini kita masuk pelajaran biologi, masuk di subbab pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Sehat ya? Siap untuk belajar? Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ada dua tahap. Yang satu tahap embrionik dan yang kedua tahap pasca embrionik. Sedangkan pas kemarin yang di pertemuan ketiga kemarin kita membahas yang A, tahap pasca embrionik pada hewan. Itu macamnya ada pasca embrionik pada hewan dan pada hewan itu ada metamorfosis dan metagenesis. Kemudian yang B, tahap pasca embrionik pada manusia. Nah, sekarang yang kita bahas nanti yang B ini, pertemuan kali ini. Ini sekedar mengingatkan aja. Kita lanjut di tahap pasca embrionik pada manusia. Satu, masa gestasi atau kehamilan. Ini dimulai setelah embrio terbentuk, kemudian ada bayi, ya, janin, mulai dari umur 8 minggu, 12 minggu, 16, 20, 12, dan terus sampai 40 hari, sampai ke kelahiran. Ini disebut dengan masa gestasi. Kemudian yang kedua, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu sejak dia lahir umur 0 tahun nanti sampai umur 12 sampai 13 tahun. Itu biasanya lulus SD ya umumnya. Nah, pada masa ini ditandai dengan organnya masih berkembang sesuai dengan perkembangan usia. Jadi dia perkembangan ini. Kemudian yang ketiga, masa remaja ditandai dengan masa pubertas. Pubertas itu adalah perubahan fisik dan emosian menuju dewasa. Ini biasanya anak SMP, SMA kayak kamu gitu ya. SMP, SMA ini ditandai dengan pubertas. Mungkin sampai usia 18 tahun lah ya. 18 tahun. Kemudian kembali lagi jadi dulu. Tadi di masa pubertas itu ditandai masa pubertas itu kalau laki-laki ditandai ada pertumbuhan reproduksi primer. Itu kalau pada pria itu alat reproduksinya sudah berfungsi ya. Jadi testisnya itu sudah menghasilkan sperma gitu. Kemudian ada pertanda sekundernya, pertumbuhan reproduksi sekunder. Kalau pada pria biasanya dadanya membidang, besar ya ke samping gitu ya, lebar gitu. Kemudian tumbuh jakun itu di lehernya itu. Kemudian ada tumbuh kumis, ada tumbuh rambut ketiak, ada tumbuh rambut di kemaluan prianya. Itu sekundernya. Kalau pada wanita primernya nanti ditandai dengan terbentuknya atau sudah menghasilkan sel telur oleh ovarium. Nah, ditandai dengan menstruasi. Jadi kalau wanita sudah menstruasi itu sudah masuk ke masa pubertas. Tapi masa pubertas ini terus masih belum matang ya, walaupun sudah produksi tapi belum istilahnya kalau pabrik itu belum siap betul kalau belum sampai pada masa dewasa. Dia sebenarnya sudah siap tapi belum sudah ada tapi belum siap, baru pertumbuhan. Nah, itu tanda yang primer tadi sudah memproduksi sel telur. Kalau sekundernya kalau pada wanita itu biasanya nanti dadanya sudah keluar atau susunya sudah membesar ya, biar susunya membesar. Kemudian ini pinggul ya, pinggulnya itu membesar juga. Kemudian suaranya itu nyaring, jadi nyaring keras gitu ya. Kemudian tumbuh juga rambut pada kemaluan wanita itu sekundernya. Nah, sekarang kita masuk ke masa dewasa atau tua. Masa dewasa dan tua itu kita bisa menjadi dua, yaitu masa dewasa produktif ya, ini cirinya pertumbuhannya tubuh sudah maksimal, jadi tingginya sudah tingginya sudah maksimal. Tapi kalau lebarnya atau beratnya ya tergantung gemuk dan kurusnya ya, tapi kalau tingginya sudah maksimal. Kemudian organ tubuhnya sudah berfungsi, sudah normal, seharusnya sudah normal. Jadi kalau menstruasi pada wanita itu sudah siklusnya sudah normal. Tapi mungkin kalau SMP atau SMA baru kelas 1 itu siklus mennya kadang
seminggu atau 1 bulan bisa sekali, 2 kali, kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 2 bulan sekali, gitu. Berarti dia belum belum sempurna. Tapi nanti kalau sudah dewasa ini sudah rutin setiap bulan 1 kali, normalnya gitu ya. Kemudian makin matang baik secara fisik dan emosional ya. Dari fisiknya sudah matang, sudah tidak tumbuh besar lagi, emosinya juga sama, sudah bisa menahan amarah, bisa menjaga diri, mentutur katanya sudah bisa diatur ya. Misalkan marahnya juga meluap-luap gitu. Ini contohnya seperti ini masa reproduksi, masa produktif ya. Di bapak dan ibunya sudah punya anak gitu, mereka sudah masa reproduktif ini sudah cari nafkah, sudah bisa menghidupi, membina keluarga untuk masa depan. Kemudian masa tua ini cirinya ini kalau ini sekitar ya sampai 60 tahun lah ya, ini masa reproduktif itu 18 atau 19 sampai 50, ada sampai 50, ada sampai 60 tahun tergantung orangnya ya. Tapi umumnya kalau orang Indonesia sekarang sih diperkirakan sampai umur 60 tahun. Kemudian masa tua itu 60 tahun lebih. Ya, nanti kalau ke negeri biasanya pensiun ada ya. 60, ada yang 55 pensiun, ada 58 pensiun, itu dianggap masa tua. Cirinya fungsi organ tubuh sudah berkurang. Ya, jadi organ tubuhnya berkurang, misalkan matanya sudah mulai nggak bisa melihat jauh ya. Seperti Pak Beni ini lihat pakai kacamata, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa melihat dengan jelas tulisan. Kemudian kesehatan juga berkurang ya, daya ingatnya berkurang, jadi pelupa, lebih banyak membutuhkan waktu istirahat. Ini sudah jadi simbah-simbah kayak gini ya. Nah, itu pertumbuhan manusia ya. Sekarang kita masuk faktor yang mengaruhi pertumbuhan pada manusia dan hewan juga sama ya, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan faktor internalnya juga ada 2, gen, yaitu keturunan atau memang gen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalkan warna kulit kita itu sawo matang, itu memang beda dengan orang yang dari Eropa, itu kan kulitnya putih, atau dari Cina itu kulitnya agak kekuningan, itu kalau dari Afrika hitam, itu memang kita sawo matang. Ini pengaruh gen. Kemudian hormon. Hormon itu hormon pada hewan itu ada tiroksin, itu merangsang dimulainya metamorfosis pada kata. Kemudian ada lagi somatotropin, itu merangsang pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tulang pada hewan. Kemudian ada epdison dan juvenil, ini mengatur proses metabolisme metamorfosis pada serangga. Ini yang epdison itu yang memulai perubahan bentuk itu, sedangkan untuk yang juvenilnya itu yang menghambat untuk misalkan ini udah pada usianya sudah matang, juvenilnya keluar gitu. Maka ini berhenti pada larvanya. Kemudian epdisonnya itu berkembang, maka dia berubah jadi pupa. Nanti kalau udah pupa udah siap, juvenilnya bekerja berhenti. Nah, seterusnya. Kemudian hormon pada manusia tadi itu pada hewan, sekarang pada manusia itu tiroksin, ini diproduksi oleh hormon kelenjar tiroid ya. Fungsinya itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh melalui pengaturan metabolisme. Nah, nanti kalau kekurangan efeknya seperti ini. Kekurangan dan mengakibatkan miksidema atau tubuh menjadi bengkak. Ini seperti ini. Tubuh menjadi bengkak. Ini misalkan ini rambutnya kering, kemudian alisnya itu turun ke bawah, kelopak matanya itu ngelambir ya, ngelambir. Kemudian pipinya itu turun gitu. Terus ini ada kakinya membesar, bengkak-bengkak. Wajahnya pucat, kering dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, growth hormone atau GH atau hormon pertumbuhan itu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Ini dihasilkan di tubuh kita di hipofisis ya. Kekurangan menyebabkan kretinisme. Nah, kretinisme ini tumbuh kerdil. Ya. Kecil ini tapi orangnya udah tua-tua ini. Orangnya kecil ini kretinisme, kurang GH. Kemudian kalau kelebihan bisa menyebabkan ada 2, gigantisme atau raksasa.
seperti ini. Itu orangnya ini tinggi, ini 3 meteran ini ya. Anak kecilnya segini ya. 6 meter paling berapa? 50 60 cm ya. Ini bisa 3 meter. Nah, ini namanya gigantisme. Lah yang ini namanya akromegali. Ya, membesar pada bagian tubuh. Tangannya yang kanan ini normal, yang kiri membesar. Nah, ini kan telapak tangannya. Ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah bengkong ini. Ini jari manis, jari kelingking. Nah, ini tangannya beda. Ya. Kemudian testosteron. Ya, testosteron mengatur perkembangan organ pada pria. Itu pada pria tadi, yang sana tadi kan pertumbuhan tadi pada pasca pubertas itu dipengaruhi hormon testosteron ini ya. Ini bekerjanya. Nanti dia mempengaruhi pada pria. Kemudian kalau pada wanita estrogen dan progesteron. Nanti ini pada wanita tadi pada remaja tadi. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternalnya pertama makanan atau nutrisi. Kualitas dan kuantitas itu kualitas itu mutu ya. Nilai gizinya ya, dan kuantitas itu jumlahnya. Itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Fungsinya makanan itu untuk antara lain untuk pertumbuhan dan energi. Makanan kita itu harus mengandung 4 sehat 5 sempurna diusahakan. Ini 4 sehatnya karbohidrat sumber energi, kemudian ada sayur mayur, ada lauk, ada buah-buahan ya. Ini 4 sehat. Kalau perlu ditambah susu 5 disempurnakan susu karena susu mengandung mineral dan vitamin lengkap, protein, lemak lengkap di sini walaupun prosentasenya kecil. Jadi kalau kurang-kurang disempurnakan dengan susu gitu maksudnya ya. Kemudian sinar matahari merubah provitamin D yang ada di dalam makanan kita itu masih dalam bentuk provitamin D. Nanti dengan sinar matahari akan berubah menjadi vitamin D. Nah, vitamin D itu fungsinya untuk apa? Antara lain untuk penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, kalium sama fosfor ini sebagai bahan untuk penulangan atau proses pembentukan tulang atau osifikasi. Makanya sering anak-anak itu masa pertumbuhan itu sing berjemur antara jam 7 sampai 8 ya itu untuk mendapat sinar matahari agar tulangnya tumbuh bagus, kuat, ya, tinggi, jadi orangnya bisa tinggi. Usia kamu juga masih memerlukan itu penulangan ya, untuk sinar matahari. Kemudian suhu ya, suhu diperlukan oleh tubuh yang kita butuhkan suhu optimal, suhu yang ideal. Suhu itu ada 3, suhu minimum, suhu terendah kita bisa hidup, suhu maksimal suhu tertinggi bisa hidup, suhu optimal suhu yang paling ideal itu hidup. Kemudian yang keempat di air dan kelembapan. Air merupakan bahan utama dalam reaksi tubuh. Jadi air itu sangat diperlukan. Jadi kalau kekurangan air kita bisa mengakibatkan dehidrasi ya. Maka sering-sering minum air putih terutama ya. Kemudian kandungan air, kelembabannya adalah kandungan uap air dalam udara. Itu diperlukan yang ideal untuk tumbuhan. Saya kira itu untuk materi kita selesai, kita satu bab yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan pada hewan dan hewan, tumbuhan dan hewan dan manusia. Sekarang tugas yang keempat, ini satu, sebutkan dan jelaskan macam tahapan pasca embrionik pada manusia. Ya, tadi ada jelaskan mulai dari gestasi sampai dewasa dan tua ya. Kemudian sebutkan macam faktor internal yang mulai pertumbuhan pada hewan dan manusia. Kemudian sebutkan macam faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan dan manusia. Kemudian yang keempat, berilah deskripsi pertumbuhan manusia berikut. Ini saya kasih gambar. Nah, ini gambar apa ya? Kamu kasih nama A, gambar namanya apa? Kemudian dikasih deskripsi di bawahnya. Ini pada usia 8 tahun, 8 bulan, 8 minggu, 12 minggu dan seterusnya ya. Kemudian ini yang B. Ini namanya apa? B judulnya. Nanti dikasih B apa namanya. Kemudian dikasih deskripsi apa keterangannya. Kemudian yang ketiga C. Ya, ini kasih namanya apa? Ya, gambar ini menggambar apa? Kemudian dikasih deskripsinya. Kemudian ini apa? Ya, kemudian dikasih deskripsinya. Yang D. Terakhir E.
Nah, ini gambar apa? Ya, namanya judulnya apa? Terus kasih deskripsinya. Kan itu ya. Nanti kerjakannya boleh pakai file, ya kasih kalau file kasih nomor absen, nama kelas. Ya. File di grup juga boleh, di Japri juga boleh. Mau yang Japri silahkan ya di Japri. Nanti saya downloadnya ya satu persatu. Demikian ya tugas dari saya. Mau dikerjakan di file boleh, di foto juga di kertas, nanti di foto juga boleh ya. Demikian, selamat belajar, selamat menikmati belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap beribadah ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.